Pikiran saya itu langsung membayangkan 2000 tahun yang lalu. Ada seorang muda dengan kasut terlepas satu, memanggul salib, kakinya berdarah, luka ditendang, diludahin, dipukuli. Kakiku belum lagi berdarah. Saya rasakan, luar biasa. Via Dolorosa, kaki saya belum lagi berdarah. Dia bukan hanya berdarah. Lihat, connecting the dot. Ini bukan Ronald yang ngajarkan. Segitu ini saya harus menghadapi post power syndrome dan saya hadapi sendiri. Post power syndrome. Iya, saya hadapi sendiri dan saya waktu kecil mana berani sendiri, ya kan? Tapi itu kan iblis. Bagi saya itu iblis yang selalu menakuti kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Betul banget. Awas nanti kalau ada suara, gitu kan? Awas nanti kita jadi takut sendiri. Jadi takut, padahal saya tidak. Apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita kerjakan, kalau kita lakukan dengan cinta yang besar, luar biasa. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal bareng dengan ngobrol. Kali ini kita bakal ngobrol bareng dengan Pak Ronald Guido Suitela. Jadi kita baru aja reach out dan beliau langsung antusias lah. Langsung itu kayaknya kita proses ini 1 jam kurang deh. Kurang. Begitu langsung Pak Ronald ini langsung mengiyakan dan bisa berlanjut. Puji Tuhan. Sebelum kita ngobrol lebih jelas, kita mau tanya-tanya latar belakang Pak Ronald. Pak Ronald itu asli mana sih sebenarnya? Saya lahir dan besar di kota Makassar. Di Makassar. Dari ayah yang peranakan Ambon dan Bugis. Ya, nenek saya orang Bugis, asli Mare itu di Bone, Bugis. Oh, di Bone. Iya. Papanya, opa saya itu dari Ambon langsung. Nah, kemudian ibu saya orang Jogja, tapi lahir dan besar juga lahirnya di Batavia, terus besar di Makassar. Karena mereka punya akses untuk ini pada saat itu ya, tahun 20-an atau 30-an, mereka bisa sekolah Milo, HIS dan sebagainya. Sehingga cukup punya pendidikan begitu. Kalau Pak Ronald sendiri juga latar belakang dari keluarga Katolik ya? Ya. Papa dan ibu saya sudah Katolik sebelum saya lahir. Jadi walaupun mereka baptis dewasa ya. Iya. Jadi Pak Ronald Katolik dari bayi. Iya, Katolik bayi, betul. Baptis bayi. Terus lahir dan besar sampai sarjana S1 di situ di Makassar. Iya. Kemudian setelah itu mulai langsung bekerja. Saya belajar bekerja di Sulawesi Tengah. Itu menarik juga. Kemudian saya diterima untuk saya ikut tes tentu di Jawa. Itu impian dari semua mahasiswa kehutanan di Indonesia waktu itu hanya 6. Berarti 7. Di Unhas itu mengambil kehutanan. Waktu itu masih jurusan dari pertanian. Tapi sekarang sudah jadi fakultas. Sekarang di lorong-lorong juga banyak sekolah-sekolah kehutanan. Dulu hanya ada 6 dan 1 sarjana muda di akademi di Bandung, namanya AIK. Nah, impian semua mahasiswa kehutanan itu menjadi administrator di Pulau Jawa. Nah, karena di hanya Pulau Jawa penataan hutannya itu selesai. Waktu VOC dulu, kemudian ditata sedemikian rupa, baru Pulau Jawa selesai penataan hutannya. Sudah terlanjur merdeka kita dan tidak diteruskan oleh ini PR juga untuk kita generasi. Generasi saya tidak selesai, mungkin generasi Rian dan di bawah-bawahnya Rian nanti. Berarti di Jawa itu terus melanjutkan di IPB. IPB itu tugas belajar. Kemudian ketika saya masuk, saya diminta untuk mendalami. Bekerja dulu baru itu baru lanjut. Itu tugas belajar, jadi tugas dari negara ya. Saya ngambil spesialisasi ekoturism. Menarik ya. IPB. Kalau Pak Ronald sendiri berapa bersaudara Pak? Saya 9, saya ragil, bungsu dari 9. Bungsu dari 9. Wow. Paling ujung berarti. Paling ujung. Terus kendala Pak Ronald pertama kali datang ke Jawa sebagai orang, termasuk orang luar pulau, itu yang dirasakan Pak Ronald pertama kali apa? Ketika pertama kali sebetulnya hampir tidak ada kendala karena ibu saya kan orang Jogja tuh. Berarti cukup sering juga ke Jawa. Iya, sebelumnya kami sudah pernah ke Jawa dan selalu ditanamkan bahwa karena di rumah kan saya makan makanan Jawa, budaya Jawa, bahasa Jawa. Ibu saya sudah administrator di Jawa ini, datang ke tempat saya itu masih berbahasa Jawa sebetulnya. Terus budaya Jawa, makanan Jawa, bahasa Jawa, semua Jawa. Jadi
gampang, familiar. Langsung menyesuaikan. Langsung menyesuaikan. Karya pertama Pak Ronald ketika di sini? Iya, saya waktu lulus dari S1 Kehutanan di Unhas, saya dilamar. Wah, ini menarik juga ya. Saya nggak pernah melamar. Ya, ceritanya gimana itu? Jadi saya dilamar oleh kakak-kakak kelas saya. Saya dulu waktu kuliah itu agak cukup panjang, pergaulan saya agak lebar gitu, agak wide itu. Jadi ke atas saya bisa sampai berapa? 8 tahun di atas saya. Dulu kan belum ada SKS ya. Kenal. Bukan hanya kenal, saya akrab sekali. Kemudian di bawah saya sampai sekarang sudah jadi para pejabat di kehutanan nih. 4 atau 5 angkatan di bawah saya. Jadi anak 89 masih main sama saya, ya. Dan saya senang sekali sama orang muda. Yeah. Sehingga ketika saya kerja pun jadi pejabat, teman-teman lain itu agak alergi kalau kedatangan mahasiswa ya, praktek dan sebagainya. Bukan hanya karena susah mengurus mereka makan dan sebagainya, tetapi juga kadang-kadang mahasiswa kan kritis bertanya dong. Iya, bertanya. Sementara saya sangat haus dengan pertanyaan seperti itu. Sehingga sekarang mereka jadi pejabat-pejabat yang hebat. Wow. Ya, mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik ya. Jadi dilamar malah. Saya dilamar oleh kakak kelas saya. Ketika saya selesai di sana kita bilang ujian meja. Itu sidam ya. Sidam. Ujian sarjana selesai. Terus kakak kelas bilang, Ronald kamu kerja saya. Enggak, Ronald sama saya gitu. Diperebutkan. Diperebutkan. Udah akhirnya saya ke Sulawesi Tengah. Saya memilih karena dulu saya itu alergi ke Jawa. Kenapa? Karena saya tahu di Jawa itu ada 70% lebih penduduk Indonesia yang menempati luasan area hanya 6% dari daratan Indonesia. Sangat tidak imbang. Iya toh? Space. Oh iya, yes. Nah, ngapain ke Jawa walaupun ibu saya orang Jogja ya? Nah, enggak perlu. Saya di Sulawesi. Sehingga ketika saya dilamar itu salah satunya saya pilih Sulawesi Tengah karena istimewa juga di sana ada yang namanya Diospyros celebica. Diospyros celebica itu kayu termahal pada saat itu. Wow. Itu disebut dengan emas hitam. Emas hitam. Nah, karena kayu yang dipopulerkan oleh Jepang, harganya itu dijual kayak emas di kilo, tidak di kubik. Di kilo. Iya, bukan meter kubik tapi meter kilogram. Jadi iya di kilo dan mahal sekali. Ebony, bahasa dagangnya itu ebony. Kemudian pernah dengar lagu Ebony and Ivory? Ya, itulah. Jadi ada piano yang mahal itu hitamnya itu dari kayu ebony, Diospyros celebica. Putihnya itu dari gading. Di Afrika tuh. Itu kritik sosial Stevie Wonder ya. Kenapa hanya harmoni di alat musik itu? Mestinya harmoni di kehidupan kita kan, hitam dan putih hidup bersama harmonis ya. Luar biasa. Wah. Ya itu kayunya waktu itu di hutan Sulawesi Tengah. Jadi itu endemik Sulawesi Tengah. Maka namanya Diospyros celebica. Ada 5 Diospyros di dunia, ada beberapa di Burma. Kemudian satu-satunya yang namanya celebica itu kan hanya ada di Celebes. Ya, kalau belajar geografi agak dalam itu ada garis Wallace. Ya, yang memisahkan Pulau Sulawesi dari daratan Jawa, Kalimantan, Sumatera yang menyatu dengan Asia kan. Itu menarik karena maka di Sulawesi tidak ada beruang, harimau, badak ya, yang adanya ular. Maka varian ular di sana itu sangat-sangat bervariasi dan sangat banyak. Kalau tugas pertama Pak Ronald di sana ketika itu sebagai saya penanggung jawab di reforestation. Jadi ketika setelah penghutanan kembali. Ya, setelah saya kan di HPH toh. Jadi swasta. HPH itu ada konsesi hak pengusahaan hutan. Nah, mereka mengekstrak hasil hutan berupa kayu itu. Lebih khusus lagi kayu ebony. Dan hutannya setelah ditebang itu harus diforestasi lagi. Karena memang begitu regulasinya. Dan untungnya ada aturan namanya TPTI, Tebang Pilih Tanam Indonesia. TPTI itu harus meyakinkan bahwa semua yang diekstrak itu tidak semua hanya kayu-kayu yang masak tebang saja istilahnya. Saya bertanggung jawab untuk itu. Bekerja selama 2 tahun di sana. Kemudian satu ketika saya ke Jawa ikut pelatihan yang ditugaskan oleh perusahaan. Di Jawa itu ketemu dengan seseorang yang orang Sulawesi juga, yang bekerja di balai penelitian di sana, dan saya kagum dengan pengelolaan hutan yang ada di sana.
Dulu saya alergi dengan kehutanan di Jawa. Tapi melihat itu, wah ini kagum, bagus. Terus dia bilang, masuklah di sini. Saya bilang, enggak mungkin lah. Kakak-kakak kelas saya itu sampai merubah KTP-nya, KTP Jakarta, supaya bisa registrasi masuk situ. Waktu itu kan KTP bisa satu orang bisa berapa lah gitu. Belum ada KTP. Dan tidak pernah lulus, padahal IP-nya 4. Ya tahu? Apalagi saya, IP saya tidak sampai 3 bahkan waktu itu ya. Karena saya sangat maka banyak kakak kelas bermain dengan saya karena saya main gitu. Saya main. Satu ketika saya sedang ujian dan diketuk, ada ruang kuliah besar sekali, diketuk dari luar gitu, kaca ya, ruang matrikulasi ya, masih kuliah bersama. Keluar, mau kemana? Ujian. Dia bilang, ke gunung. Saya tinggalkan gitu. Bisa ditinggalkan tuh ujian hanya ke gunung untuk tuh. main. Itu main. Maka saya masuk jurusan kehutanan. Nah itulah yang menyebabkan. Tapi ya syukur. Ini kebesaran Tuhan juga, nanti saya cerita setelah ini. Itu luar biasa bagaimana penyelenggaraan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya sungguh-sungguh bahagia. Wow, berarti luar biasa. Memang panggilan Pak Ronald untuk kuliah di kehutanan, terus bekerja di kehutanan memang dari dulu memang suka dengan alam. Karena suka ke gunung. Saya SMP sudah ke gunung ya. Iya. Sudah hobi mendaki gunung. Maka anak saya laki-laki TK saya bawa ke gunung. Nanti lihat ada di YouTube saya juga. Ya, siap Pak. Terus Pak Ronald ketika itu pindah ke Jawa akhirnya berarti. Akhirnya karena saya ketemu sama orang itu, dia bilang, kamu enggak mungkin lah, saya kakak kelas saya IP 4 segala macam diusahakan. Enggak. Nanti saya kirimkan formulir ke tempat kerja saya di coba sih. Iya. Formalitas saya melamar memang harus bikin lamaran, tetapi sebetulnya saya tidak sedang melamar, saya dilamar sama kakak-kakak itu kan. Dikirimin formulir, jadi satu-satunya peserta yang ada di luar Jawa, ya asal ini sedikit informasi, Perum Perhutani itu adalah tempat impian para mahasiswa kehutanan. Bahkan Jokowi pengen sekali masuk ke sana dan tidak lulus. Mohon maaf ya, saya tes 1 kali lulus, jadi lebih pintar siapa kan? Itu. Dikirimin Pak. Jadi saya tes ke Jakarta, pulang lagi itu tiga kali. Datang lagi, pulang lagi, lulus. Saya satu-satunya, bukan hanya dari Unhas, tapi dari luar IPB dan UGM, 2 raksasa yang luar biasa itu. Saya duduk dengan IP 2, sekian. Tidak 4. Ketika mereka bilang, itu kan setiap pelajaran awal itu, kalau di pegawai negeri namanya CPNS. Ini bisa kenalan, kalau datang masuk kenalan. Itu Pak, salah satu bilang begini, itu yang paling pintar di Indonesia Timur. Saya bilang, salah teman. Saya di sini duduk dengan IP 2,7, itu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan Anda yang dari UGM dan IPB, yang IP-nya 4, 3,8 sampai 4. Pintar mana? Jadi hati-hati dengan teman-teman saya yang IP-nya 4. Ini mohon maaf, ini hanya sekedar menyeimbangkan saja. Supaya Tapi sebenarnya kan kalau Pak Ronald menyadari juga ya, kebesaran Tuhan juga berpengaruh. Luar biasa. Karya yang tidak masuk akal ini. Kalau secara manusia mungkin yang diterima ya harus IP-nya bagus, terus harus yang pintar. Tapi Pak Ronald dengan istilahnya mulus. Ke sini, ke sana, di Sulawesi Tengah ketika itu terus ke Jawa juga bisa seperti ini. Itu yang Pak Ronald sadari karya Tuhan di situ bagaimana? Sepertinya Tuhan bilang begini nih, Ronald, kemanapun kamu pergi saya berkati itu. Luar biasa kan? Saya tidak dengar, saya tidak akan memberi kesaksian lebay enggak. Dan saya cerita pada perjalanan saya ke Toraja nanti, itu luar biasa dan ini wajib saya beri kesaksian. Siap. Ya. Jadi saya tadi pertanyaan apa? Karya Tuhan. Saya baru sadar pada saat itu, ini yang harus tahu oleh orang muda. Saya sejak kecil saya hanya 2 laki-laki dari 9 bersaudara itu. Cuma 2. 2 dan kakak saya langsung jadi pelaut. Nah, jadi hanya saya yang di rumah kan. Ibu saya itu sebagai orang Jawa kan, tahu sendiri, Anda sendiri hidup dan selalu anak saya ini supaya berguna untuk Tuhan, untuk gereja gitu. Saya jadi mesdinar, jadi tidur di bawah altar karena saya bersihin gereja. Saya juga baru tahu kemudian Santo Guido itu adalah pelindung para poster. Santo Terus Guido. jadi saya ngepel gereja apa segala macam, itu kok nyambung gitu kan. Saya nggak tahu pada saat itu ketika saya bekerja dan saya cari,
Iya. Ada Santo di Guido itu namanya. pelindung para koster. Ada di namanya. Iya. Jadi ketika saya sudah mulai hidup dan bisa ya punya penghasilan dan sebagainya, setiap kali saya ke gereja saya cari koster tuh. Cari koster. Cari koster. Sampai beberapa kali saya bilang sama anak saya, kita mau Paskah harus ada budaya dalam keluarga. Ya. Kita tentu ya pengakuan dosa selalu tuh, tapi Paskah dan Natal itu biasanya pengakuan dosa meriah. Yeah. Setelah itu kita ke pasar. Loh, ngapain ke pasar, Pak? Ini di Bandung nih. Iya. Beli sapu, beli alat pel, kanebo segala macam. Apa ini? Alat bersih-bersih pokoknya karbol segala macam. Ngapain, Pak? Tenang, ikut. Kita masuk ke gereja, salah satu gereja waktu itu ada beberapa gereja ya. Gereja Santa Odilia namanya di Bandung. Nah, masuk ke situ. Itu gimana? Ke WC. Bersihin semua. Jadi apa namanya ini? Ganjaran apa? Kalau kita dikasih absolusi. Ya, absolusi. Kamu salah Maria 10 kali. Enggak. Absolusi kita, setelah absolusi kita penitensi, bersihkan WC. Karena saya pengikut Santo Guido kan. Ya. Menghidupi nama. Sehingga terus saya rasakan karya Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Saya tidak pernah susah dalam arti ini ya. Nanti juga saya beri kesaksian. Susah itu dalam arti apa? Karena saya rasa lapar, rasa haus, sakit, dibully, ya. Macam-macam saya alami semua itu. Dan semua karya Tuhan melalui jalan-jalan itu yang saya sebut kemudian Via Dolorosa. Via Dolorosa, ya. Kita sebagai orang Katolik, orang Kristen kan, pengikut Kristus, itu kan dimateraikan salib di sini. Ya, dimateraikan dalam diri kita. Salib tidak pernah terlepas dari diri kita. Apa itu salib? Via Dolorosa. Jadi kalau kita dapat bully, sengsara, ada apa-apanya, tantangan, obstacle apapun, tinggal bagaimana kita menghadapi itu dengan kacamata iman. Nanti dalam perjalanan itu ada kesaksian yang luar biasa. Siap. Sebenarnya dari tadi Pak Ronald ngomong perjalanan. Pak Ronald itu kan suka di Instagramnya juga, di YouTube juga kan seorang pejalan. Istilahnya pejalan ya Pak? Pejalan kaki itu mulai melakukan kegiatan itu tuh sejak kapan sih sebenarnya Pak? Mungkin kalau dulu waktu muda hiking ke gunung. Tapi kalau jalan itu kan beda dengan hiking. Jalan ke gunung, mendaki segala macamnya. Terus saya juga berjalan karena terpaksa. Waktu saya bekerja sebagai rimbawan, itu minimal 5 kilo dalam sehari. Harus saya jalan. Tidak mau itu. Saya haruskan diri saya, ada teman-teman juga yang tidur-tidur saja gitu kan. Ini mohon maaf, ini ngomongnya saya langsung aja ya. Saya tidak pernah takut berbicara. Nah, nanti diedit saja kalau. Apa ini? Jalan secara khusus ini itu tepatnya tahun lalu. Oh, baru? Baru. Jadi secara khusus seperti ini. Dulu saya jalan juga, sama persis, teknisnya sama, tetapi pemahaman dan spiritualitas, internalisasi dari spiritualitas yang saya tekuni itu, bahkan dalam seminggu terakhir ini, itu wah luar biasa terjadi. Saya mulai bongkar. Dulu kan saya pengikut setia sangat ini dengan Fransiskus Assisi. Oh iya, FA itu. Ya, Fransiskus Assisi karena dia bikin puisi Saudara Bumi, apa ini pencinta alam banget ini kan. Dan dia memang di set sama gereja sebagai pelindung para pencinta lingkungan hidup. Ya kan? Minggu lalu saya terkesima dengan tadi saya sedikit di DM-nya. Saya bilang saya bertemu dengan satu kenyataan. Ternyata tahun ini itu 480 tahun misi Fransiskus Xaverius. Fransiskus Assisi. Xaverius. Siapa Xaverius ini? Yesuit. Yang sekarang saya sedang dukung penggalangan dana untuk membangun kembali KPTT itu. Dan saya direstui untuk itu. Untuk jalan itu. Ternyata jalan ini bukan hanya untuk lingkungan hidup, tetapi juga untuk kembali mengingat spirit yang dibawa oleh Santo Fransiskus Xaverius ke Nusantara. Itu diklaim sebagai gereja Katolik pertama di Nusantara. Walaupun di Barus, Sumatera Utara itu tahun 700, tapi tidak ada dokumentasi. Jadi itu tidak ditetapkan. Ini ditetapkan yang di Maluku ini. 480 tahun ini, Rian. Tepat tahun ini. Wow. Kalau 20 tahun kemudian 500 tahun nanti, kemudian ada satu anak yang terinspirasi dengan video, suara, film, atau apapun dari pertemuan kita ini, dan dia menjadi Yesuit yang handal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Praise the Lord.
Iya. Puji Tuhan. Nah, terus baru mulai menghidupi spiritualitas untuk berjalan itu baru setahun ini, Pak. Baru setahun. Pertama kali Pak Ronald dapat apa itu istilahnya panggilan, vision itu kapan sih? Tepatnya momennya. Di Januari 2025. Gimana itu? Momennya bagaimana itu, Pak? Ada pengumuman untuk kan ada ini ditetapkan tahun jubileum. Jubileum gitu? Ya. Nah. Terus ada pengumuman dari teman dari Malang, itu saya bertemu seorang Romo Karmel. Karmel ya. Romo Karmel, namanya Romo Endik. Itu pendiri, nanti bisa ini juga. Ya. Bisa di googling ya, bisa di googling, cari, dan bisa berkenalan, bisa ceritanya bagus-bagus. Saya bertemu dalam pertemuan nasional Laudato Si. Laudato Si ya. Pernas Laudato Si di Lampung. Jadi ada beberapa keuskupan dan saya diutus oleh Bu Isti karena saya bagian walaupun volunteer di sini, saya diutus untuk mengikuti pertemuan itu karena saya juga pernah jadi narasumber dalam salah satu materi Laudato Si waktu itu, waktu ditetapkan Laudato Si itu. Kemudian ketemu di sana, cerita apa sih yang bisa kita lakukan dalam rangka Laudato Si dan juga tahun jubileum ini. Oh, ada tulis jalan kaki ke gunung. Setelah itu saya bilang, ini kan saya banget. Saya pendaki gunung, saya suka jalan dan sebagainya, tapi belum terformat seperti ini. Kemudian setelah ngobrol gini dalam satu kelompok, nanti ada Pak, namanya Napak Jero. Napak Jero. Napak Jero itu lebih dalam. Jeronya itu jelajah rohani. Di mana Romo? Di Malam. Jadi ada perjalanan keluarga-keluarga, orang muda, kelompok-kelompok dipersilahkan untuk ikut jalan kaki, di mana jalan kaki itu bebas. Dia mau berhenti di mana, speednya berapa, tidak mengganggu. Ya, saya terus ya. Ya. Bagus sekali Romo, nanti kalau umpamanya kita pulang dari sini saya kontak-kontak bisa nggak? Oh, bisa banget Pak. Ya tuh. Wah, ini keren banget nih. Nah, dia cerita juga dia pernah Camino. Oke. Januari itu saya kontak-kontak, oh ada Pak. Ini biasanya fully book kalau umpamanya mau ini. Daftarlah saya, masa tidak bisa satu orang. Akhirnya saya dapat cukup ramai peminat untuk jalan itu antar kabupaten, terus sampai mereka ke Jogja segala, coba. Berapa orang ketika itu Pak? Yang gelombang saya itu 30 kah berapa? Cukup banyak ya. Kita jalan dari Blitar ke Malam, 100 sekian kilo, 102 atau 105 kilo. Itu jalan kaki terjauhnya. Saya sudah jalan kaki. Sudah pernah sebelumnya, cuman kalau ini yang berdasarkan spiritualitas pertama kali. Orang dari biara Karmel ini kan. Saya mengikuti itu. Betul sekali. Jadi spiritualitas saya masukkan ke dalam perjalanan saya itu beda dengan perjalanan yang lalu-lalu kan. Kalau yang lalu-lalu cuman memang mencintai alam aja. Terus sensasi. Waktu SMP kan, saya sudah naik gunung ini. Terus ke SMA, saya sudah gunung ini. Itu hanya pencapaian. Pencapaian. Dan saat ini pencapaian juga. Tapi pencapaian yang lain. Pencapaian yang lain sehingga saya tidak perlu. Sehingga ketika saya ditanya oleh podcast TVRI di Makassar, apalagi setelahnya? Enggak ada. Nggak perlu. Saya menunggu panggilan. Menunggu dari panggilan. Saya terinspirasi sama lagu Ocean tahu. Luar biasa. Lagu Ocean. Coba nanti. Spirit let me to where my trust is without border. Coba luar biasa. Dia minta Roh Kudus memimpin dia sini dah. Dan saya mau jalan di atas air. Dimanapun kau panggil saya datang. Wow. Bedanya dengan yang perjalanan Toraja dengan yang besok itu juga menarik. Nanti setelah saya jelaskan. Berarti sangat menarik. Kita jalan untuk yang pertama dulu ini. Ya, yang pertama. 102 km. 30 sekian orang. Yang Blitar ya, Blitar. Yang pertama bergabung dengan orang lain itu agak aneh karena saya tidak pernah bergabung dengan orang lain. Biasanya single, sangat single. Saya ke Semeru sendiri. Semeru itu ranking 4 Indonesia. Kelabat sendiri semua sendiri dan kalaupun ada itu ketemu di jalan. Jalan dari Ranupane, Ranugumbolo, jalan. Ada teman, ayo jalan. Kalau pertama kali bareng-bareng dengan orang banyak itu yang dirasakan Pak Ronald ketika itu apa?
Yang kemarin ini ya, yang 2025. Agak aneh. Karena ya saya harus menyesuaikan tuh. Ya. Saya naik motor dari Semarang ke Larantuka, tahu Larantuka? Iya, Larantuka. Itu 2.400 kilo ya. Naik motor. Naik motor. Saya tidak mau sudah 2 kali. Anak saya itu 2012, anak saya masih kecil. Saya ikat dia dengan tas saya. Dan saya bawa 2 motor, 1 towing. Karena waktu itu saya masih tugas ya, administrator, wah dia bisa ini kan. Towing, montir 1, sopir 1. Pertamax saya bawa sendiri, 200 liter. Terus spare part, montir coba saya bawa. Hanya saya dan anak saya. Terus yang kedua kami bertiga, istri saya mulai ikut dengan 2 motor. Dan karena sudah pensiun, menyesuaikan lah ya. Kita jalan lebih santai gitu. Dan itu saya lakukan sendiri. Saya tidak mau ada orang lain. Kenapa? Karena pernah saya diajak touring naik motor biasa. Oh, ada 50 motor, 60 motor. Astaga. Itu baru jalan. Karena ada Romo apa ya, kita menyesuaikan. Baru jalan sih, ibu-ibu ikut juga kan. Ini ibu-ibu yang tiap hari ngelayani pastor, bikinkan sayur segala ikut karena pengen jalan gitu. Baru keluar dari pastoran putus rantai. Kan jadi beban. Nggak bisa bebas. Nggak bisa bebas dan tidak bisa menikmati nih kan. Jadi waktu itu saya menentukan, tidak ada, saya sendiri. Tapi setelah saya jalan dengan ini, 30 orang itu. Saya mulai mengolah, saya tidak boleh ego lagi, saya kembangkan diriku, walaupun saya jalan sendiri nanti, itu bukan karena saya tidak mau sama orang lain, tapi ada hal lain yang perlu saya angkat gitu. Dan syukur Tuhan memberikan saya semangat untuk itu, sehingga saya sampai pada titik itu. Ketika 2025 itu bareng-bareng, walaupun rasanya aneh, tapi bisa tiba. Dan di situ Pak Ronald juga merasa kayak dididik Tuhan kan. Dididik. Kamu biasa bebas. Yes. Tapi di sini kamu harus rendah hati bersama dengan orang. Ada oma-oma, itu ada opa-opa. Aduh, tolong gitu kan. Ada apa? Tolong. Di situ belajar rendah hati. Ya dulu juga sudah, tapi cuman saya disempurnakan itu pada tahun lalu itu. Jadi kayak merasa biasanya kan sendiri lebih bebas, lebih enak. Ini kayak dididik lagi. Apalagi waktu saya bekerja, saya berkarya ya sampai saya pensiun. Saya sudah 61 tahun sekarang ini. Saya bekerja, mohon maaf. Sopir itu kalau sopir saya mau naik, dia hormat dulu baru naik dia untuk nyopiri saya. Coba segitu ini saya harus menghadapi post power syndrome dan saya hadapi sendiri. Post power syndrome. Saya hadapi sendiri dan saya lunaskan. Tahun lalu harus selesai semuanya. Saya harus menjadi hamba Tuhan, harus semuanya yang dia ini. Nggak usah kesombongan apalagi yang mau di ini ya. Kalau secara konkret bisa Pak Ronald ceritain untuk bertarung lawan post power syndrome-nya Pak Ronald itu bagaimana? Maksudnya kayak menyesuaikan diri. Ada beberapa formasi yang saya ikuti ya. Sejak muda dan itu membantu saya. Misalnya THM, barangkali pernah dengar ya. THM ini adalah kelompok bina yang berbaju silat gitu. Tetapi sangat mengajarkan bagaimana iman, karakter, segala macam itu lebih ditekankan daripada sekedar teknis bela dirinya. Dan di lain tempat, di PMKRI, Pemuda Katolik dan sebagainya, banyak yang mengajarkan itu. Hanya itu semua kan mesti diinternalisasi benar-benar dengan kerendahan hati sekali lagi, sehingga kerendahan hati yang hakiki itu muncul. Saya menghadapi ketika saya berhadapan dengan urusan dengan badan pemerintah. Ya, mohon maaf, dulu saya panggil ini selesai. Ya, nggak usah sebut peringkatnya ya. Dan ketika saya kecentok sama apalagi itu marahnya loh. Kamu baru belajar bekerja, rakyat tuh lihat. Jadi saya selalu berdiri tampil ketika melihat ada antrian yang tidak adil dari satu penyelenggaraan pelayanan publik. Saya berdiri dan sampai kamu lihat nih. Saya kemudian terus sadar, oh nggak bisa seperti itu lagi, gitu kan? Saya bukan pejabat lagi kan? Jadi kayak menyadari sendiri itu. Menyadari sendiri. Jadi saya selalu nanti perjalanan ke Toraja itu saya betul-betul ditegur dan saya mendengar suara Tuhan itu luar biasa. Biasa kita dengar kesaksian, mohon maaf. Oh saya dengar di telinga saya, terus saya melihat dalam mimpi atau apa.
bagi saya itu lebay sekali. Dan Tuhan mengerti saya gitu. Oh, kamu enggak mau yang seperti itu, saya kasih yang ini nih. Nah, itu nanti. Ya, oke. Oke, berarti perjalanan pertama bersama menaklukkan egonya Pak Ronald bareng-bareng terlalui. Setelah itu Pak Ronald melakukan kembali perjalanan kapan itu? Ke Toraja itu? Iya, ke Toraja. Jadi itu setelah pulang, awal mulanya untuk melakukan perjalanan itu gimana? Karena Agustus saya melakukan perjalanan dengan napak jero itu dan membuahkan hasil buat saya secara pribadi, internalisasi, menjadi jalan segala macam. Kemudian ada tuh tuntunan, saya yakin ini tuntunan Roh Kudus, yang mengingatkan saya, kamu sudah mau 60 tahun. 60 tahun saya tahun lalu, Oktober 24, Oktober 60 tahun. 65 saya lahir, saya 60 tahun di 2025. Terus saya dipermandikan, saya dibaptis itu 14 hari setelah itu. Jadi itu tanggal 7 November. Maka saya menetapkan tanggal 7 November, saya kunci langsung, lock, klek. Seperti peluru kendali di sebuah pesawat perang kan, di lock sudah, enggak bisa goyang. Tanggal 7 saya harus berangkat dari gereja Santo Yakobus. Dari dorongan yang Pak Ronald rasain itu. Iya. Dari gereja Santo Yakobus, karena istri saya nama baptisnya Yakobus dan terinspirasi sama spiritualitas Yakobus. Kemudian parokiku itu paroki Santo Yakobus, keren, mantap semua tuh. Terus perjalanan kemarin Camino itu. Bukan Camino ini Jubileum ini selalu dilambangkan kerang. Kerang itu lambangnya Yakobus ya. Jadi terinspirasi perjalanan Yakobus tuh. Oh, saya mesti di gereja Santo Yakobus dan di Makassar. Coba mulainya dari situ, bukan dari Makassar harus ke Toraja gitu. Saya mesti cari gereja saya. Ya, datanglah, saya atur semua, saya kasih tahu Bapak Uskup segala macam. Jalan. Benar. Walaupun ada drama ya, dramanya juga lebay-lebay, tapi saya menjadi sangat ini karena saya dalam imajinasi saya membayangkan Santo Mikael ini dengan pedang birunya, ada yang apa ya, pinggir. Ya, lebay, benar-benar lebay itu drama-drama, obstacle ya, yang ada kemudian ini tidak jadi ini terus ini itu seperti itu, dan saya rasa sekali bagaimana Tuhan menuntun. Termasuk hari ini pagi tadi saya baru merasakan lagi bagaimana ditendang tuh drama obstacle itu tadi pagi. Astaga, saya bilang ini. Terus ketika itu berangkat akhirnya semua Yakobus. Menurut saya juga itu bukan kebetulan, tapi memang sudah digaris. Saya belum pernah jalan sendirian 300 kilo. Paling jauh waktu itu berapa kalau sendirian, Pak? Ke gunung kan hanya paling jauh 12, 15. Kalau jalan kaki 100-an. Ini 300 sendirian? Iya, sendirian. Terus mulai. Dari saya sama siapa? Sendiri. Terus kenapa sendiri? Saya nggak tahu. Ternyata ada maksud Tuhan juga. Nanti bukannya saya seru itu. Nah, kenapa saya sendiri? Jalan sendiri aja lah. Atur. Jalan. Saya sudah setting tuh. Saya bikin itinerary saya. Wah, kayak orang mau travel aja. Itinerary saya tulis. Makassar ke sini, saya berhenti di sini. Saya sudah setting dengan pace saya. Itu 6 km per jam saya bisa dapat. Sehingga dalam perjalanan sehari, saya setting tidak boleh jalan malam. Itu katakanlah 6 jam perjalanan, 6 kali 6, 36. 36 kilo satu hari. Turunkan sedikit karena kadang-kadang ada obstacle macam-macam. Kita haus mau ke Indomaret. Turunkan menjadi 25 kilo. Oke? Di batas minimumnya 25. Karena saya akan jalan jam 6 itu berarti tambah 8 berapa nak, Rian? 14. Jam 2 sebelum asar. Sebelum masjid bunyi jam 3, saya sudah harus masuk hotel, cuci baju. Karena cuci baju setiap hari. Istirahat, tidur. Jam 4 pagi bangun. Begitu seterusnya, jalan lagi. Tadi bagaimana? Terus jalan mulai. Saya jalan ya. Saya jalan setiap 25 kilo saya harus berhenti. Walaupun ada kejadian-kejadian yang membuat saya itu bagaimana saya bergelut dengan saya punya ego, dengan ambisi. Itu berproses semua dalam diri. Satu kali saya jalan 42 kilo, Rian. Sehari jalan. Apa yang terjadi? Kaki saya melepuh, kiri kanan, berantakan. Dan kacau karena destinasi akhir sudah di-lock juga. Dan saya harus sampai di sana pada tanggal tertentu, jam tertentu. Karena ditunggu
wakil bupati Tanah Toraja. Disambut resmi, formal. Yeah. Ada ketua KNPI, ada ketua KONI, ada bahkan ketua Bawaslu. Nggak ada hubungannya kan? Yeah. Ngeri. Jadi kembali, ini masih mau cerita yang Blitar dulu ya. Udah. Yang Toraja. Oh, Toraja, udah. Menarik bahwa perjalanan Makassar Toraja itu kemudian banyak sekali bantuan. Teman saya Yesus juga, itu bukan peregrinasi Ronald. Iya, memang bukan peregrinasi nih, Pastor. Yeah. Tetapi setidaknya menunjukkan kasih Tuhan. Kamu bayangkan, Rian, saya dikawal itu muka belakang, kiri kanan, atas bawah semua 360 derajat. Kalau ada kamera saya 360 derajat, itu 360 derajat. Yeah. Saya berhenti makan nih di warung, terus Intelcam Polda, Pak, kenapa berhenti? Saya periksa tas saya, kayaknya tidak ada kamera kamu taruh di tas saya. Jadi Direktorat Intelcam itu ditugasi untuk mengawal saya. Tapi nggak kelihatan. Kalau Intel kan gampang, dia punya mitra dan segala macam. Anywhere, saya berhenti, saya makan, saya apa, mereka tahu baju saya itu pakai hari itu apa, sudah disebar di 9 Polres yang akan saya lalui. Terpantau. Walaupun saya kan tidak mau dikawal loh. Yeah. Satu ketika saya jalan, kemudian ada ibu-ibu sedang duduk di depan rumahnya, di balai-balai gitu, tapi di seberang jalan. Ini jalan negara, tahu jalan negara ya. Pantura, itu jalan antar provinsi lah. Itu langsung dia gendong anaknya, lari ke dalam, dia tutup pintu. Mungkin karena dia lihat saya pakai kacamata hitam tuh, dan kan tidak ada bendera, tidak ada aksesoris apapun yang saya pakai kan. Dia pikir penculik anak apa. Jadi, tapi di situ kemudian saya sadar, oh iya, ini gunanya kenapa? Ini maksudnya Tuhan mengirimkan Direktorat Intelcam ini untuk mengawal saya, supaya saya ketika bahkan nanti ada yang teriak penculik anak, kan seperti anjing kampung tuh, satu teriak begitu kan langsung bisa ditarik ke polsek, dan kalau saya sudah terdeteksi itu kan tidak akan ada masalah, tidak usah KTP-nya mana, kenapa jalan kaki, macam-macam kan. Nah, itu sudah teratasi. Itu disyukuri juga. Walaupun memang enggak terbukti. Dan idealisme saya membantah itu. Ngapain lu pakai dikawal kan? Wah, keren. Egonya juga kan membantah. Itinerari saya itu dibongkar sama Polda. Diganti semua. Penginapan disiapin, makan disiapin. Coba. Wow. Semua. Terus dalam perjalanan itu, Pak Ronald ada mungkin peristiwa lain itu kan nanti yang tadi yang saya janji mau cerita itu, ini menarik boleh sekali. Boleh diceritain, Pak Ronald. Jadi sedikit di awal ya. Ketika saya mulai setting itu, saya bertemu dengan seorang pastor, seorang Romo di Keuskupan, dan saya bilang, Romo, saya itu besok mau berangkat begini. Bagus sekali Ronald, itu teman lama ya, dia Romo senior juga. Bagus sekali. Bagaimana? Terus ya saya minta Romo paroki enggak bisa, pembantunya juga Romo vikarisnya enggak bisa. Terus kamu mau tetap di paroki di gereja itu? Iya. Ini pastor dari Toraja loh. Iya. Pastor sampai kapan? Saya sampai lusa. Kalau pastor, bisa banget. Coba lihat, dia posisi di Toraja. Drama-drama tadi, enggak, dia sudah di Keuskupan, dia ngurus apa kan, dia ada gula sedikit, kemudian dia harus periksa dokter dan sebagainya. Itu ya, karena pastor paroki dan vikarisnya tidak bisa, saya minta anak didik saya dulu yang sejujurnya jadi pastor juga, dan dia ikut yayasan. Dia bilang gini, bisa Kak, tapi di sini aja ya, di rumah saya ada kapel. Jangan pastor, saya maunya di, niatnya di Santiago. Iya, di Yakobus. Nggak bisa Kak, gini. Alah, ini drama juga kan. Saya bilang, udah, nggak usah. Saya ketemu sama pastor tadi, Pastor Marcel namanya. Bisa dong. Pastor 5:30. Bisa. Wow. Saya jemput, nggak usah. Saya bawa mobil sendiri dari rumah. Udahlah, kami datang jam 5, siap-siap. Karena saya dulu misdinar di situ. Saya, itu seperti permen luar biasa, Rian. Saya pengen merasakan vibe-nya. Vibe kan? Istilahnya. Vibes. Anak muda. Vibes-nya. Dulu saya kan pernah misdinar di situ, di tempat itu yang saya tunjuk tuh. Dengan, bantal mungkin sudah ada berubah. Di tempat itu itu tidak ada misdinar dong. Saya maju dong. Konsekrasi saya maju dan saya pegang lonceng tuh. Wow. Itu luar biasa. Lihat di Instagram saya bagaimana saya diberkati di ini ya. Sejak saat itu saya berangkat, udah dikawal tuh orang Polresta Makassar yang pertama punya tugas kan. Di depan sudah ada ide. Kamu polisi? Iya Pak. Kamu tenang situ, enggak usah bikin ya. Sudah, kita foto-foto pulang. Terus gimana Pak? Ikuti saja, saya jalan gini. Oh siap, tapi kamu enggak boleh ngikutin saya. Kamu, oh iya siap.
Udah. Jarak pertama saya itu 2,4 kilo ke katedral. Dari paroki saya ke katedral. Katedral saya tentu karena itu Porta Santa ya. Iya. Saya berdoa, di dalam ada misa berlangsung, saya tetap berdoa dan segala macam. Saya ganti baju, ganti sepatu karena tadi saya harus pakai baju Santiago. Sementara baju Santiago itu katun. Nah itu juga, itu teknis sih, tapi sangat membantu. Katun itu tidak bagus dipakai untuk jalan karena dia basah dan saya pernah sakit gara-gara itu berat. Dia menyimpan air, mesti pakai dry fit, ganti semua. Saking semangatnya ini Rian, jalan waktu itu setelah itu 12 kilo ke Wisma Uskup Emeritus. Ya itu om dari istri saya ke situ, kemudian disiapin kamar di situ. Saya nginep di situ karena mau ketemu dengan beliau, minta berkat perutusan lah. Besoknya jalan dengan fully charge. Saya itu membuncah semangat saya jalan. Ini kan wilayah saya, kampung saya. Ibaratnya saya tutup mata saya tahu jalannya ini kan. Ini saya lihat 30 kilo. Udah jalan. Tapi kayaknya malas lah masuk di Ramang-Ramang, maksudnya di kabupaten pertama setelah itu. Jalan, sikat. Saya sampai di kabupaten berikutnya. Jadi 2 titik itu saya lewati. 42 kilo. Itu melepuh kaki. Terus saya mulai duduk di Indomaret, saya buka. Astaga, melepuh tahu ya? Berair dia. Ada dalamnya, ada airnya itu kan. Ini tidak mampu lagi. Nggak bisa. Padahal udah dikunci tadi saya cerita, dikunci di Tanah Toraja di 300 kilo. Kan? Sudah harus jamnya bahkan harus sudah tepat. Harus tepat. Telepon teman, tusuk bro, supaya keluar airnya. Oh iya, terus cari Vaseline. Nggak ada, cari Indomaret, bungkus lagi, masuk lagi. Indomaret berikutnya nggak ada. Itu karena panas sekali. Panas luar biasa. Atas bawah itu kalau lihat Instagram saya yang keberapa itu, saya pakai seperti apa, semua dipakai. Satu ketika, kau berhenti di sini. Ada ibu-ibu, ibu haji lah itu ini duduk sama suaminya di pinggir ini ada warung seadanya di situ. Saya tanya, ada jarum bu? Nggak ada peniti, nggak ada jarum, nggak ada. Gimana? Saya butuh sekali. Butuh apa? Iya butuh sekali jarum. Ada sih jarum mesin. Tahu mesin jahit? Gujok gitu kan. Terus suaminya bilang, enggak, cabut. Saya bilang, dicabut mesin jahit itu. Terus saya duduk di Indomaret, saya keluarin semua ininya. Beli Vaseline supaya licin tuh. Kamu tahu kalau panas kemudian dia bergesek gitu, ini mesti dioles semua supaya dia licin. Sakit. Masih sakit. Tapi saya sudah yakin dia tidak akan robek kan. Daripada dia robek gitu. Di sini momen yang luar biasa itu. Itu speed saya turun. Saya yakin sekali itu turun sampai itu jalan terseok begini kan. Sakit. Sakit. Kiri kanan. Nggak bisa Tuhan, bagaimana ini? Satu-satunya mesin saya kan di kaki nih. Tidak ada kendaraan ini kaki saya. Dan saya harus ini. Saya kalau mau istirahat 3 hari baru sembuh. Nggak mungkin. Terus kan saya berdoa rosario. Saya dulu baca referensi orang-orang biara dulu-dulu itu kalau rosario itu bukan 50. 150 minimal tuh. 5 kali. Saya lakukan 500 Rian. 500. Jadi satu kali jalan tuh 500 tuh. 500. Itu sambil jalan Rian. Kemudian speed saya mulai naik tapi enggak terlalu ini, masih sakit tuh. Saya mulai menenangkan hati saya. Terus saya bilang, pikiran tuh. Saya entah dari mana kemudian pikiran saya itu langsung membayangkan 2000 tahun yang lalu. Ada seorang muda dengan kasut terlepas satu memanggul salib. Kakinya berdarah, luka, ditendang, diludahin, dipukuli. Kakiku belum lagi berdarah. Kamu bisa rasakan? Luar biasa. Wow, saya jalan. Lihat. Itu jalan, sakit. Tetapi saya bisa jalan. Otak saya distimulir gitu. Masuknya dari sini. Bukan dengan bisikan di telinga. Bukan. Enggak. Otak saya nih yang diolah gitu. Ngapain saya tiba-tiba ingat ada laki-laki muda yang menjalani Via Dolorosa.
Kaki saya belum lagi berdarah. Dia bukan hanya berdarah. Ya, bisa bayangkan itu. Hei, speed saya naik. Gila, saya jalan dan saya menyanyi. Lagunya itu apa? Lama sudah aku mencari ketenangan di dalam diri. Seperti itu. Terus dia temukan saudaranya. Kini aku telah bertemu dengan saudaraku, dengan teman sejati. Fisik saya, indera saya, lima-limanya tidak bekerja. Saya tidak, tapi saya tahu persis ada orang laki-laki jalan di sampingku dan dia senyum. Wow. Tidak ada verbal keluar, tapi saya tahu dia bilang, semua baik-baik saja. Saya turun ke lembah, saya menurunkan ego saya, menurunkan semuanya. Saya bukan siapa-siapa, saya hamba saya yang berdosa. Saya malah berdosa, bisa ditemenin sama orang yang air yang luar biasa. Itu seperti jalan salib gitu. Yes. Di momen-momen. Apa sih itu, Wana? Nggak ada apa-apanya. Kemudian langsung muncul tuh. Dari kecil saya dibully segala macam, muncul semua tuh. Jadi pikiran saya itu lengkap. Dipukul, saya merasakan pembulian kayak saya SD dan saya bungsu dari 9, bayangkan. Saya pernah gagap hanya karena saya disayang sekali ibu saya. Disayang dalam gaya Jawa, coba bayangkan. Saya tidak dididik sama gaya Makassar. Dimanja dalam budaya Jawa itu. Yes. Dan saya mengalami semua kenyamanan ketika bertemu dengan lingkungan orang-orang. Kemudian saya, semua termasuk dosa-dosa saya itu muncul, drama, saya sendiri dong, spontan. Sendiri ini, manis sekali kan? Perjalanan luar biasa, tidak ada ini, jalan, kenapa saya bisa rasa sebegitu bahagianya? Speed saya naik. Gila, ini saya sudah sampai di sini. Nggak terasa sama sekali. Karena bahagia itu. Ditemani langsung. Ditemani, Rian. Physically lu tidak lihat ya. Tapi saya rasa betul ada orang yang di samping saya gitu. Kini aku sudah bertemu. Apa namanya? Kawan yang sungguh baik hati. Keren banget. Jadi pendek kata saya sampai di titik keberapa itu 100 kilo. Saya ditempatkan pada hotel yang sudah. Saya masuk itu, Rian. Itu yang tadi saya bilang. Saya masuk itu, saya tinggal masuk. Misi Mbak, ada pesanan dari Polres. Tapi ketika itu, Pak Ronald, apakah juga bercucuran air? Oh ya. Ada cerita kedua yang lebih mencucurkan air mata setelah itu cerita. Jadi sampai hotel dulu. Sampai hotel. Saya istirahat. Merawat kaki tadi. Ritusnya udah. Merawatnya jadi tiba, buka pelan-pelan, cuci baju apa semua, terus ini dirawat, kasih vaselin lagi, yaitu yang sempat di Handyplus buka, Handyplus banyak udah. Tempel. Supaya dia tidak goyang kan, kalau dia bergesek lagi, ada saatnya dia harus dilepas dan akhirnya istirahat, tidur. Malam saya sudah pesan makan, pagi-pagi bangun. Pagi-pagi tuh bangun dong. WA dari istri saya biasa, standar. Istri ini kan, selamat pagi Pak, bagaimana kabar, kondisi bagaimana, cuaca bagaimana, semua. Ada litaninya dijawab satu-satu. Ya baik, segar, dan saya merasakan perasaan yang luar biasa karena saya merasakan sesuatu. Terus atas pertanyaan dia bilang begini, semoga cuaca hari ini cerah ya dan lancar dan segala macam. Saya mendapatkan satu jawaban luar biasa. Saya tenang. Saya dapat pelajaran yang luar biasa kemarin. Via Dolorosa. Mulai sekarang jangan pernah ada doa lagi, Tuhan berikan saya cuaca cerah, berikan saya rezeki yang banyak, buang semua itu. Karena saya sedang
Saya baru saja lulus satu mata kuliah yang luar biasa. Saya diajari bagaimana menghadapi obstacle apapun. Apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu bisa melakukan semua. Wow. Obstacle apapun, coba bayangkan. Lu lapar, lu haus. Jangan minta, Tuhan saya ini, semoga saya ketemu. No. Maka perintahnya kan, pergilah, jangan bawa bekal, jangan bawa baju 2, bahkan jangan bawa tongkat. Makan apa yang kau diberikan sama orang. Dan ketika ada satu kota yang tidak menerimamu, kebaskan debunya. Keren kan? Itu kan mengangkat harkat martabat kita gitu sebagai anak-anak Tuhan kan. Terus lanjut. Lanjut. Terjadi, Rian. Terjadi. Ini sudah siap untuk air mata berikutnya. Wah, keren. Aduh. Bapak saya itu, saya kasih tahu lagi, satu entitas yang mendukung saya. Mendukung luar biasa. Direktorat Pengairan. Coba. Dari Jakarta tuh. Kontak kepala balai besar wilayah sungai yang ada di Makassar untuk ini ada orang anak dari bapak saya, sebutkan bapak saya dulu pengawas bendung di salah satu bendung besar di sana. Nah, itu cerita sedikit supaya nyambung kenapa sampai ke situ. Dulu bapak saya itu pelaut. Pelaut. Ya, pelaut ketika perang itu mau merdeka, Hiroshima di bom segala macam itu, kemudian Jepang juga goyang. Bapak saya di kapal Jepang, adiknya juga pelaut di kapal Belanda gitu. Bapak saya terabung-abung hampir 1 minggu lebih di Laut Cina Selatan, itu dengan hanya sepotong kayu. Terapung-apung dan hidup. Pegangan kayu. Dan dia ditolong akhirnya sama kapal berikutnya. Apa yang membuat dia bertahan seperti itu? Bapak saya dari kecil itu diajar sama susternya, suster sekolah Katolik itu. Kamu kalau ikut misa Jumat pertama dan tidak putus selama 9 kali, pada saat itu devosi itu sudah ada. Kan baru-baru ini Koronka, baru ini sebetulnya dari dulu sudah ada. Jumat pertama 9 kali. 9 kali kamu tidak akan mati di tengah laut, di mana pokoknya kamu akan mati secara baik-baik. Itu yang cerita bapak saya, persis itunya cek sendiri. Ajaran itu melekat dan betul beliau selamat. Ya pulang ke ini, ibu saya bilang, udahlah jangan jadi pelaut lagi nih. Bapak saya kemudian kerja-kerja, bantu keuskupan, memperbaiki mesin, kan bapak saya ahli mesin kapal ya. Betulin motor, mobil segala macam. Ketemu sama kepala pengairan waktu itu. Maka, maksudnya lah, ada bendung yang sudah bangunan Belanda tapi dia terbengkalai. Karena Jepang masuk dan sebagainya. Terus di sana mesin sudah terinstal. Mesin itu mesin Jepang. Nah, bapak saya bisa bahasa Belanda dan bisa paham bahasa Jepang. Ahli mesin pula kan. Ke sana beres langsung jalan. Bendung itu beda dengan bendungan. Bendungan itu bendung tidak menahan air, dia jalan. Jadi biasanya lebih besar. Itu 3 kabupaten menjadi lumbung padi nasional pada saat itu, waktu zaman Soeharto. Karena bendungnya tuh itu jalan. Terpegang itu ya. Berfungsi. Ketika sampai di sana kemudian dia menjadi legenda. Wow. Salah satu menteri PU namanya Joko dua periode waktu SBY itu juga pernah ke sana dan ketemu sama bapak saya. Dan kemudian waktu saya administrator di Boyolali, ada peresmian bendung di situ, ada sama Pak Bibit Waluyo. Ketemu sama kepala BBWS-nya, dia bilang begini, Bapak, saya kan cerita saya anak pengairan, terus dia bilang, siapa namanya Bapak? Dia lihat, sebentar, dia SMS, belum ada WA, dia SMS menteri. Pak Menteri, saya sudah ketemu anaknya Pak Suitela. Terus saya ceritalah sama direktorat itu waktu saya mau jalan. Saya membayangkan, karena jalan saya itu melalui bendung itu. Ini menarik juga karena saya dapat tilas itu. Dan ini ada hubungannya dengan cerita tadi. Disupport dong, coba. Apa hubungannya tuh PU dengan perjalanan saya kan? Disupport. Udah diterima di bendung itu juga. Nah, dulu waktu saya kecil, karena saya anak bungsu, kakak-kakak saya sudah di Makassar semua, bapak saya kan 155 lah kilometer dari Makassar itu utara, di bendung ini. Bapak saya kan harus ke sana. Nah, ada ibu di sana, kakak-kakak saya sudah besar, saya bungsu, jadi kakak saya sudah mandiri, ada sudah kerja di macam-macam lah.
Saya dibawa ke sana. Masih 3 tahun saya sudah dibawa ke sana. Di Bendung itu ya? Di Bendung itu. Terus umur 4 tahun, karena kami bolak-balik. Dulu busnya itu lucu, busnya itu dari kayu semua. Hanya sasisnya dan mesinnya yang besi kan, yang bodinya kayu. Oh, kayu semua. Jalan itu kecil. Terus saya ingat sekali, dan itu luka batin saya. Luka batin? Iya. Ini saya cerita deh. Itu yang menghantui saya sampai saya besar. Jadi saya selalu takut ditinggal. Maka jangan takut saya. Tadi saya bilang saya terlambat karena itu dosa besar bagi saya kalau saya terlambat. Nah, ini ceritanya. Kami berhenti makan di tempat makan itu sama ibu saya itu. Terus kami duduk di belakang sopir. Setelah selesai makan, kami selesai duluan naik ke atas mobil, tunggu orang yang masih makan. Yeah. Terus saya bilang sama ibu saya, Bu, mau dong itu apa nak? Itu telur rebus di toples gitu kan? Iya. Oh iya, beli, kasih duit, beli ke sana. Itu baru dibukain toples, mobil dinyalain. Itu mobil dinyalain. Padahal itu kan tidak apa-apa, masih banyak yang makan kan? Iya. Dia mungkin mau panasin mobil kan? Iya. Kaget langsung lari saya. Nggak apa-apa, ambil dari atas mobil kan? Ambil. Itu Rian ambil telur itu itu dipegang gini, duduk melihat jalan itu, mulai jalan mobil melihat jalan sampai saya tertidur. Masuk deep inside. Ketakutan ditinggal itu jalan itu selalu menghantui saya seumur hidup saya sebelum kejadian kemarin. Dan ternyata saya disembuhkan di situ, Rian. Saya cari tuh tempat lokasi namanya Takalasi. Ini dia. Nggak ada lagi Rumawatan itu sudah 55 tahun yang lalu. Udah beda pasti. Iya. Dan itu dijalani ketika. Di jalan itu. Saya ke polsek jalan yang asli mana? Kiri kanan kan sudah jadi 2 tuh. Iya. Kiri kanan. Mau pilih yang enggak, Pak, yang tengah. Oh, itu saya pegang-pegang, Rian. Saya berdamai sama jalan. Rekonsiliasi di situ. Rekonsiliasi. Saya lepaskan semua. Saya pegang coba. Itu, saya telepon anak saya. Papa sembuh nih. Saya nangis loh. Saya berdamai. Kok baik-baik saja ya? Baik-baik saja kamu ternyata. Kamu tidak membunuh saya. Kenapa selama ini saya merasa dibunuh? Takut. Saya ketinggalan sedikit. Takut sekali. Terus saya pegang. Aduh Tuhan, terima kasih. Saya disembuhkan pada saat itu. Saya bilang ini jangan disebar kalian saja. Kamu tahu. Ini pertama kali publikasi kalau kamu silakan. Saya sampaikan seperti itu. Luar biasa ya. Saya sembuh. Wow. Sebenarnya kayak luka batin itu kan juga hal yang sepele. Sepele. Sangat sepele mungkin. Tapi dia begitu masuk. Ya. Sampai umur segini baru bisa. 60 tahun. 60 tahun baru sembuh. 60 tahun. Wow. Maka saya sadar kenapa saya selalu desak anak-anak saya. Cepat. Itu ungkapan sekarang sudah enggak. Tapi kesadaran itu juga diberikan sama Tuhan di situ. Coba bayangkan, saya tidak perlu psikolog. Anak saya psikolog. Saya tidak perlu psikolog, saya tidak perlu apa, tapi psikolog utama. Ketika Pak Ronald di situ disembuhkan, kan telepon anak juga di situ. Kalau perasaan Pak Ronald ketika itu? Lepas sudah. Saya sampaikan, mereka tahu, mereka mengerti sekali. Semangat Pak. Sempat berhenti dan enggak, saya jalan sambil tetap nanti saya kasih lihat videonya ya. Iya. Wow. Lihat ini jalan-jalan ini yang menakutkan Papa. Ini belokannya Mas Papa hafal nih. Luar biasa itu. Oke. Setelah lihat video dulu menarik. Ya. Setelah itu 3 kilometer sebelum sampai, itu titik berhenti saya itu di anak asuh saya juga. Ya. Anak saya dia kerja di satu hatchery. Kamu tahu hatchery? Hatchery. Itu pembibitan hatchery udang. Ya. Pembibitan udang yang udah cukup dia ada mesnya situ, lumayan lah, ada AC sekarang. Air panas sudah situ. 3 kilo sebelum itu hujan keras. Hujan keluar nih. Karena saya sangat terukur ya. Sama persis dengan ini. Dan ini hanya 4 kilo sampai 5 kilo di luar air. Jadi kalau air penuh, bladder saya penuh ya sekitar 6 kiloan lah. Tidak boleh. Ya akhirnya jas hujan pun beli yang Indomaret itu. Yang sekali pakai 11.000 itu ya. Sekali pakai tapi dipakai berkali-kali. Iya. Keluar tuh pakai. Saya sudah simulasi di
di Semarang toh. Iya. Saya sudah jalan dari rumah BSB ke Tawang itu pulang pergi 36 kilo. Pas pulang hujan keras di Madukoro itu. Oh, enggak. Saya biarin aja. Saya simulasinya mesti lebih ekstrim toh. Oh, lebih ekstrim. Saya pakai. Badai segala macam. Terus jalan itu melipir ke laut akhirnya. Mestinya indah sekali saya bilang. Saya ambil. Ini lebih indah sebetulnya karena ceritanya lebih seru kan? Iya. Ya. Saya bilang ini nih. Orang naik motor tuh dari belakang, dia berhenti, tergenang air, ikut gitu kan? Saya bilang enggak Pak ya, ikut dia bilang. Oh saya sadar, saya datang, Pak Bapak orang baik, betul Bapak orang baik betul. Tapi kalau saya naik di belakang, saya pingsan pasti, karena saya butuh panas. Iya. Iya kan? Sama waktu saya simulasi itu saya harus jalan. Waktu kena buset. Saya mau minta tolong dijemput ya sudah terlanjur. Saya juga pingsan nanti kan. Jalan supaya panas gitu. Iya. Nah itu juga. Oh gitu ya Pak. Iya saya 1,5 kilo lagi sampai saya bilang. Jalan. Bapak orang baik. Saya berdoa untuk Bapak. Jalan tadi ya. Dia bertahan tuh. Satu pelajaran juga di situ. Kadang-kadang kita itu sepertinya mau tolong orang. Iya. Ya tuh. Bahkan kita memaksa orang untuk menerima bantuan kita. Sebetulnya bantuan kita bahkan bisa membunuh dia kalau. Iya, betul. Ya, jadi hati-hati kita menolong orangnya jangan karena padahal kita baru tahu sedikit gitu kan. Nah itu. Jadi setelah itu saya jalan sampai di itu komunikasi lagi sama istri saya. Ternyata iya kita itu seringkali itu pelajaran baru. Setiap ada pelajaran baru saya kasih tahu istri saya. Kalau tidak puas dengan itu saya voice note tuh, voice note karena kalau dengan suara kita bisa lebih berekspresi daripada menulis. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menerima kita punya bantuan. Dan lihat obstacle yang tadi saya bilang jangan berpikir itu Tuhan kasih hujan, Tuhan kasih benar-benar gitu supaya saya betul-betul tahu tidak hanya bicara kan. Nih ternyata saya lolos. Saya tidak pernah takut hujan, tidak pernah takut ini. Keren. Itu. Wow. Setelah itu sampai kemudian biasalah saya asik karena dapat air panas macam-macam terus tidur nyaman banget dikasih kutus-kutus itu enak juga tuh. Saya tidak siapkan kutus-kutus tapi ketika dikasih kutus-kutus enak juga tidurnya. Besoknya jalan. Menarik ketemu orang gila di bawah pohon duduk gini sambil ketawa-ketawa gini. Kasihan nih orang gila kan. Saya lihat air saya di bladder masih ada, tapi masa saya kasih bladder. Lihat yang di botol hanya separuh. Kasih aja. Rokok kantong saya. Iya. Sekarang kita hampir jarang bawa uang tunai itu. Iya. Kita di semua QRIS. Tapi ada di kantong saya nih 28.000 atau berapa. Keluarin semua. Itu senyum surgawi ya. Saya ingat kata-kata Bunda Teresa. Apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita kerjakan, kalau kita lakukan dengan cinta yang besar, luar biasa. Saya ketawa dan senyumnya itu luar biasa coba. Saya potong ini. Saya tidak bikin konten ngapain. Orang-orang biasa, ini untuk saya dan Tuhan saja. Dia senang sekali. Terima kasih Tuhan, saya diberi kesempatan untuk melihat senyum surgawi. Menurut saya itu senyum surgawi. Jarang-jarang orang bisa melihat itu karena tertutup matanya dengan kesombongan dunia, dengan materi, dengan kesibukan, dengan segala macam. Maka ketika saya pensiun 2017 saya melihat, wah menarik ya, senyum surgawi itu seperti tersedia di mana-mana. Hanya kita abai, kita terlalu sibuk, terlalu lebih jauh lah, terlalu sombong untuk kadang-kadang sudah pikiran kita itu sudah dihantar ke sana. Tuh lihat ini, enggak lah apa ini. Nih, kasih. Nggak bisa. Sombong. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia tidak nyampe. Kita tidak akan merasakan seperti tadi. Deep. Keren. Wow. Keren. Lanjut kemudian Kabupaten Parepare, Kota Parepare. Saya diterima sama teman saya SMA dulu, dia punya BPR yang cukup maju, sangat maju di alun-alun berdekatan dengan gereja. Saya nginep 1 malam di situ, terus ke Pindrang masuk ke Benteng. Di situ semua bukan luka batin, tapi semua hal-hal yang belum beres dulu itu kemudian selesai. Saya pernah takut lewat di satu lorong di samping rumah saya karena ada kuburan. Padahal harus mandinya ke situ.
Oh, so kalau takut karena saya anak kecil. Saya datang dong kemarin. Lewatin sengaja. Ya berhenti. Yang nenek, kakek saya nih yang pernah dulu takut. Ngomong saya. Itu juga bentuk rekonsiliasi. Oh iya, rekonsiliasi. Kita akur ya, nggak ada. Jadi jangan menghantui saya lagi. Itu saya lakukan. Sebagai orang kehutanan, orang rimbawan, kita kan selalu punya tuh cerita-cerita yang seperti itu. Bagaimana kita akrab dengan alam. Bukan mendewakan, memberhala, enggak. Tapi di gunung pun seperti itu. Ya semua hal itu nyata adanya. Nyata adanya. Kalau kita kadang menolak hal itu, justru kita tentang Tuhan pun bisa jadi kita menolak. Iya, betul. Karena semua itu memang diciptakan di dunia ada. Betul. Dan sebagai teman seperjalanan udah. Jalan udah, Abel setelah itu bahkan saya lupakan sudah. Nggak ada lagi cerita-cerita ini. Dulu waktu kecil, ini bendung ya. Ini bendung begini. Ini bendung, sungainya sini. Ini ada rumah-rumah 1-2 sini. Ada jalan ke sini karena ini selalu ada jalan begitu. Walaupun dilarang orang menyeberang. Saya selalu bilang sama bapak saya, Pak, di sebelah itu ada apa? Kok ada rumah kan waktu itu kan? Nggak usah kau pikir itu. Nanti kalau kita periksa pintu air, kita di sebelah sini saja, nggak usah ini. Selalu dilarang karena ini mengerikan, tidak ada pengaman, itu bendung luar biasa besar sekali, 8 pintu ya. Kapan saya ke sana? Saya buka Google. Astaga, sudah terbuka seperti ini kan, sudah jadi kampung di sana kan? Jalan saya situ. Padahal sebetulnya saya mesti jalan kembali ke sini kan, jalan poros. Enggak, jalan saya situ. Saya cek 28, gampang 28 kilo mah. Iya tuh, karena saya sudah lewati 30 lebih, 40. Lewat. Hutan benar kampung. Nah, disitulah peran polisi penting. Saya sebar tuh. Saya harus tahu, yakinkan betul masuk di desa. Coba bayangkan kalau ada satu menggonggong aja, satu teriak saja. Mengerikan. Saya bisa dibunuh dulu baru dibawa ke kantor polisi kan? Orang asing. Orang asing. Jadi Babin Kamtipmas itu dari polisi dan Koramil dikasih tahu. Udah malah kacau. Jadi titik-titik saya berhenti itu malah di setting, di situ ada orang kawin, di situ ada potong ayam. Iya. Jadi enggak apa-apa ya, saya nikmati tuh. Nikmati terus masuk ke Polres yang berikutnya. Polres Entregang itu yang luar biasa. Dia jemput saya di tengah hutan. Jadi ada stafnya 2. Pak, saya dari enggak apa-apa lah ikut. Saya boleh ikut jalan ya di hutan ya. Enggak apa-apa, sudah tinggal 12 kilo sampai sana. Terus dari situ mulai naik tuh. Masuk Toraja itu luar biasa karena Toraja ini kan kalau di Sulawesi Selatan ini ada 4 suku besar, Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar. Bisa tahu orang-orang ini tuh, kalau Bugis itu Jenderal M. Yusuf dulu. Itu kecamatannya satu kecamatan beda sama kecamatan nenek saya. Pak Yusuf sekarang, Yusuf yang wakil presiden berapa kali itu. Kemudian kalau Makassar Sultan Hasanuddin segala macam itu kan. Kalau Mandar itu Baharudin Lopa, pernah tahu? Baharudin Lopa Jaksa Agung dulu itu orang lurus sekali juga, sama dengan M. Yusuf Kemudian kalau Toraja itu banyak lah. Dan hanya satu suku besar di sana yang namanya Toraja itu yang dominan Kristen. Ya, walaupun di sana juga ada Muslim semuanya, tapi dominannya Kristen. Mayoritas romo-romo yang ada di Keuskupan Agung Makassar itu dari sana. Jadi ketika di Kabupaten Entregang itu sudah nanjak karena di ketinggian tuh. Saya harus ini. Tapi karena saya sudah jalan ini, tanjakan itu sudah tidak terasa lagi. Saya lalui dengan ini dan sampai di batas antara Toraja dan itu, waduh ini menarik sekali. Vibe-nya vibe lah. Keren. Jadi bersih, kemudian kayak at home gitu kan. Nah, di stasi pertama begitu masuk batas, saya sudah ditunggu sama pastor yang berkati saya itu, karena itu parokinya dia. Wah, pesta di situ segala macam dipotong. Terus beliau bela-belain tidak tidur di situ karena walaupun ada kamarnya, kamu yang pakai katanya. Wah, saya pakai. Dan di situ biasanya jam 4 saya bangun. Di situ saya bangun jam 2 mungkin. Lebih awal. Saya nggak bisa tidur lagi. Terus saya bilang, saya kerja segala macam. Saya bilang, iya ya. Ini waktu doa yang bagus ini jam 3. Pas jam 3 saya tanya, ini koster,
ada kunci gereja nggak? Oh ada Pak. Ada sakramen nggak dalam? Ada. Wah, boleh masuk ya? Boleh. Nyalain lampu tapi satu saja. 15 menit di situ waktu yang sangat waktu kecil mana berani sendiri ya kan. Tapi itu kan iblis. Bagi saya itu iblis yang selalu menakuti kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Betul banget. Awas nanti kalau ada suara, gitu kan. Awas nanti kita jadi takut sendiri. Jadi takut. Padahal saya tidak. Setelah kejadian-kejadian kemarin, kita berdoa dulu ya. Nanti diputus. Nah, berdoa itu waktu 3. Intim. Menurut saya waktu sangat intim karena jam 3 pagi. Beberapa waktu kecil dulu saya lihat ada film Damien, Omen, segala macam itu tuh. Itu menggambarkan bagaimana jam 3 subuh itu menakutkan. Karena itu katanya waktu setan. Iya. Karena padahal bukan kan? Iya, bukan lah. Itu kan dramatik ya, fiksi yang supaya laku filmnya. Jam 3 sore itu katanya waktu Tuhan. Itu waktu balas dendam. Enggak, saya justru mau membuktikan bahwa Tuhan sungguh. Saya duduk berlutut di depan, bersimpuh di depan altar itu, ada tabernakel di belakang, dan saya berdoa. Saya juga tidak tepat disebut doa mungkin karena saya tidak dalam format doa ya. Ngobrol lah 15 menit gitu, terus saya keluar penuh. Dan sampai di Toraja luar biasa, itu rumah jabatan wakil bupati itu di alun-alun. Saya begitu masuk, itu jalan sudah diamankan sama Satpol PP ya. Terus jalan kayak apa aja, kayak atlet saya kan. Dijemput pakai pakaian dinas, foto wartawan banyak. Ini apa ini? Terus, di situ saya jatuh dalam euforia. Setiap kali saya berhenti begitu, saya harus ganti baju langsung. Saya sudah tahu saya harus ganti baju, tapi tidak ada kesempatan. Masa dalam habis itu peluk-pelukan, terus silakan duduk, masuk dalam, duduk di sofa, terus cerita macam-macam. Aduh, kering di badan tuh. Besoknya saya ambruk langsung, tapi tetap bisa jalan. Ambruknya itu hilang suara. Setelah itu 2 minggu barangkali baru beres. Tapi rahmat Tuhan luar biasa saya rasakan. Besoknya tinggal 9,1 kilo, 9 kilo lah. Terakhir itu Polres sana minta, Pak, saya kalau bisa ikut ya, ikutlah. Karena mau bikin konten katanya, ya ikutlah. Dia bikin konten Polri juga tuh. Kami bertiga keren banget itu, di foto dari belakang juga bagus. Iya. Bukan di foto, dia pasang kamera terus dia lari karena dia suka bikin konten gitu kan. Jalan bertiga itu kayak 3 raja menuju ke Bethlehem kan. Panggilan keluarga kudus. Keren. Jadi saya bahagia sekali karena keluarga kudus mengundang saya. Itu cerita saya di ini, dan kenapa saya kemudian memilih lagi ini. Saya sebetulnya jalan di NTT dengan seorang teman. Ada teman yang dengan Nyata Foundation itu juga sudah mengatur MOU untuk itu, untuk bantu pendidikan di NTT. Bagus sekali, 800 kilo, 885. Dia aja saya mau sekali, tapi kemudian saya berpikir daripada kita berdua dengan kemampuan yang sama, punya jalan di satu proyek. Ini menurut saya ini proyek kerajaan Allah ini kan. Saya jalan di sana, jadi ada 2 proyek yang jalan sekaligus tuh. Saya jalan di sana. Kenapa? Karena satu itu, kedua temanya tentu saya punya tema sendiri. Tema saya lingkungan hidup. Walaupun saya juga care dengan pendidikan. Kenapa lingkungan hidup? Saya bilang dalam salah satu video saya, karena bencana selama ini yang terjadi di mana-mana itu hampir semua terjadi karena kerusakan hutan. Sebagai rimbawan, saya sedih. Dan saya punya sedikit simpul sederhana saja yang sekilas. Bahwa kerusakan hutan ini terjadi karena pejabat, semua orang yang diberi tanggung jawab untuk menjadi penentu kebijakan, ya, pengambil keputusan, itu tidak cukup informasi. Jadi saya harus pakai bahasa yang sangat ini. Iya betul, tidak cukup informasi kan. Kalau dia cukup informasi, ada Pak, dia kan profesor, betul. Dia dokter, betul. Dia ahli ini, dia betul. Tapi pasti tidak. Saya pastikan tidak. Kalau ditanya lagi apa informasinya, ya minimal informasi tentang surga dan neraka dia tidak masuk. Iya banget. Kalau itu masuk dan ngelotok dan khatam, mestinya dia tidak lakukan hal-hal yang menjijikkan. Karena menurut saya
Kalau orang cerita begini, oh ini kerusakan karena illegal logging, ini karena illegal mining, ini illegal ini. No. Dalam seminar lingkungan pun saya kasih tahu, no. Coba cek. Saya kira lebih banyak dan paling banyak justru disebabkan oleh legal logging, legal mining, legal semuanya. Itu kan berarti salah mengambil keputusan kan? Iya, benar. Dulu kalau ada kebakaran hutan yang disalahkan peladang berpindah. Itu dari saya mahasiswa, ilmunya sudah ada itu. Tidak peladang berpindah sebanyak apapun. Peladang berpindah terjadi karena tahu peladang berpindah di Kalimantan. Peladang berpindah. Kalau dia cocok tanam, dia tidak olah lagi. Habis olah dia tinggalkan, dia pindah ke mana. Jadi ini dibakar gitu kan. Tapi itu tidak pernah terbukti sebagai ini. Karena mereka juga awasin, nggak mungkin dibiarin. Satu, kedua skalanya kecil, orangnya sedikit, dan itu hanya habis itu dia pergi, dan dia pindah dari sana, dia tumbuh lagi, tidak masif. Ya betul. Ya. Jadi yang terjadi itu pembakaran hutan, bukan itu kebakaran hutan. Kambing hitam. Dan saya sebagai orang yang beriman seperti ini, saya tidak menerima itu. Ya. Oke. Saya bisa bicara lebih banyak, tapi kayaknya kita harus batasi karena kita kalau tidak lanjut nanti ke yang berikutnya aja, Pak. Yang berikutnya. Setelah itu tadi NTT perjalanan yang ketiga berarti itu, Pak. Yang mana? Yang NTT. NTT yang mana? Yang naik motor? Bukan. Enggak, yang jalan. Yang teman-teman yang rencana dan jadi ya. Itu rencana jalan yang ketiga, tapi saya bilang sama teman, kan itu saya mau nebeng aja, mau ikut jalan aja. Iya. Teman saya nama Frans. Frans itu anak Makassar juga. Dia keturunan Tionghoa juga, dan waktu kuliah dia dapat kuliah di Australia dan dia kerja di Jakarta sampai dengan dia sudah pensiun. Iya. Usianya di bawah saya, sekitar 2 atau 3 tahun di bawah saya. Jadi kami gampang berhubungan. Terus saya bilang, Frans, kayaknya saya jalan sendiri aja supaya kamu jalan, saya jalan. Ya. Jadi kita hemat waktu. Usia kita kan sudah cukup senior nih. Kalau kita hanya satu isu, nanti enggak. Yang lain isunya tertinggal. Padahal ini juga penting. Karena saya punya dasar-dasar untuk yang lingkungan hidup. Karena tadi itu krusial juga. Nah, mesti sekarang anak-anak sadar, generasi muda sadar bahwa you harus belajar mengurus negara ini dengan baik. Jadi pada saatnya kamu jadi presiden, jadi menteri, jadi apa, jadilah presiden yang baik, jadi menteri yang baik, jadi pengambil keputusan yang baik. Dan jangan kekurangan informasi. Jangan kekurangan informasi. Informasi soal yang Kalau kurang informasi, datang sama saya, kita jalan sama-sama. Kita tukar informasi. Iya benar. Keren ya? Keren banget, Pak. Daripada saya menghardik dan mencaci maki, mengutuki kegelapan, lebih bagus saya menyalakan sebuah lilin. Iya. Iya tuh? Iya. Ngapain? Saya tidak perlu maki-maki orang atau tidak. Kemudian ini nanti Pak Ronald akan ada kemana lagi ini? Setelah ini? Ya. Ini ya yang sekarang. Ya. Yang sekarang ini muncul persisnya waktu Frans itu. Kemudian saya memutuskan saya jalan sendiri. Terus saya jalan kemana? Saya jalan kemana kan? Terus saya pikir-pikir, lingkungan hidup. Oke, sip. Saya tadi mau lingkungan hidup. Saya mau kemana? Saya tidak cari tempat yang rusak. Tentu di sana juga ada tempat yang rusak, gitu kan? Tapi saya kok melihat tertarik dengan kepemimpinan seorang gubernur perempuan yang bukan hanya triple minoritas, dia semua minor. Iya, betul. Udah perempuan, Katolik, Cina, apalagi bukan asli situ. Itu keponakan dari teman SMA saya tahu. Iya. Jadi tantenya namanya Ita Chuanda. Iya, triple minoritas benar-benar. Jadi tapi prestasinya sih. Iya, betul. Bisa cek, semua bisa cek, terang benderang. Nah, bukan mau mengangkat beliau, tetapi spirit yang dibawa oleh beliau, saya percaya bahwa spirit juga sedang memimpin tangan, kaki, otak, semua badannya untuk menjadi lilin di sana. Dan akhirnya minggu lalu lebih dikuatkan lagi. Tapi sebelum itu saya kasih tahu teman saya, seorang Romo Yesuit sangat dekat, dulu seangkatan dengan saya. Beliau insinyur sipil dari UGM ya. Sama-sama anak 84.
Dulu waktu mahasiswa sering dia belum Yesuit kan? Iya. Sering sama-sama berkegiatan. Dulu awal-awalnya itu ada kelompok mahasiswa Katolik di KMK. Ya. Awal-awal KMK itu. Terus saya tanyalah beliau, bro, saya ini kan juga pernah merasakan formasi Yesuit. Sama dengan Anda ini kan di Loyola. Iya. Saya kok tertarik jalan seperti yang kemarin. Dia sudah tahu jalan saya yang di Toraja itu. Tetapi berguna untuk Yesuit gitu. Gimana caranya? Terus beliau bilang, oh nanti saya telepon, coba tanya rekan Yesuit lain namanya Romo Effendi. Romo Effendi kan Effendi ya. Iya. Romo Effendi ini adalah pejabat di Yesuit yang mengurusi yang gitu-gitu, penggalangan dana atau pengembangan macam-macam itu. Waktu ini saya kontak, dia bilang, oh Pak, ini aja KPTT. Terus KPTT itu yang pimpin KPTT itu ada Romo Sugiarto yang mimpin ini. Iya. Romo, saya itu setiap hari sama Romo Sugiarto. Tapi kenapa enggak kepikiran kan? Terus dia bilang, oh iya kebetulan dia Romo Sugiarto sudah diganti sama Bruder Dieng. Iya. Dihubungkan sama Bruder Dieng. Bruder Dieng ini kira saya anak SMA yang suka mendaki gunung kan. Terus iya Ronald, ada apa? Saya Bruder, saya ini mau jalan kaki setelah saya pensiun tahun 2017. Oh, mungkin dia pensiun 2017. Wah, iya Pak. Tapi dengan beliau saya lari kencang sekali. Jadi beliau langsung menangkap ide misinya. Baik itu, misi itu. Baik Pak, kami dukung sekali. Aduh, terima kasih karena sejak kami bicara itu bikin flyer biasa, flyer biasa, poster biasa. Itu sudah mendatangkan orang yang mau nyumbang. Ini alumni kamu juga yang masuk harus nyumbang seadanya. Bukan ke saya, ke itu. KPTT. Jadi alumni Gonzaga, Canisius Menteng, kita ulik semua itu. Datang tuh akhirnya jadi undang ke komunikator ini Yesuit supaya posternya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Ya. Akhirnya dibikinin sama beliau. Tapi dikasih nama Ekspedisi Hijau Maluku. Ini kata ekspedisi sudah saya tinggal sejak SMA. Kenapa? Itu agak lebay. Waktu saya SMA dulu banyak teman-teman sedikit naik gunung ekspedisi kayak apa gitu kan, Antartika ya boleh lah. Ini hanya ke Gunung Gede ekspedisi. Terus tapi kemudian terjadi loh, itu ternyata nyambung. Akhirnya saya bilang, oh iya saya sepakat dengan kata ekspedisi ini. Kenapa saya sepakat? Setelah itu di launch, kemudian juga berjalan, berproses terus ini, on progress lah. Orang-orang sudah mulai membantu ke sana dan saya tahu beberapa melalui saya yang melalui link saya, dia kirim bukti transfernya juga ke saya, kalau saya kirim ke sana. Walaupun sedikit ya, tapi ya itu puji Tuhan. Saya dua sebetulnya, bukan hanya KPTT, yang satu Eco Camp. Pernah dengar Eco Camp Bandung? Eco Camp. Romo Ferry. Romo Ferry itu senior saya juga. Itu juga menarik, pendidikan lingkungan yang luar biasa di Bandung. Dia bilang begini, Ronald, saya tertarik dengan itu. Ini bukan soal uangnya. Sih. Menarik sekali. Jadi kolaborasi itu keniscayaan. Itu pelajaran yang saya dapatkan 15 tahun yang lalu mungkin dari seorang teman pengusaha ya. Kolaborasi itu keniscayaan. Dan apalagi di dunia sekarang ini. Tidak bisa kita eksklusif dan saya paling hebat, saya ekspedisi paling hebat. No. Maka salah satu organisasi yang saya pimpin juga, saya ketua dari ada salah satu ormas nama Batida, Bakti Hati Persada. Ya. Itu membantu orang-orang muda di daerah-daerah. Ada ketua umumnya teman saya salah satu ketuanya. Itu kita bantu bikin perpustakaan di Beteleme, pertanian di Atambua. Terus kursus menjahit di Manokwari, kita kirim 15 mesin jahit listrik ya. Tapi bukan uang kita. Sih. Apa yang kita kayak? Connecting the dot. Ini kasih tahu tuh, termasuk Duta Besar Vatikan dulu. Duta Besar Indonesia yang di Vatikan. Kamu kan lulusan De Brito. Kolesi lagi kan. Kamu bisa nggak? Oh bisa, ini terus ada saudaranya, ada macam-macam lah. Terus ini sampai Gramedia. Saya mau bikin perpustakaan, butuh perpustakaan di Betelem. Betelem itu di Sulawesi Tengah. Iya. Buku apa? Buku apa saja? Gramedia kirim banyak sekali. Wow. Kirim ke sana. Terus siapa yang mau bawa? Tidak ada uang. Ada dong. Anak-anak asuh saya dulu TSTM itu sudah jadi pejabat. Terus dia mau turne, dia mau dalam perjalanan dinas ke sana. Sekalian dibawa. Jadi misi lah. Jadi misi. Wow. Jadi connecting the dot. Connecting the dot, yes.
Ini termasuk ini kan? Ya. Semua. Akhirnya maaf saya tadi harus kasih ingat terus ini. Akhirnya setelah ketemu tadi Eco Camp Eco Camp. Terus dan betul. ketemu apa namanya? Romo Ferry. Ya, terus Romo Ferry bilang begitu. Jalan, ini bukan soal uang. Uang ya bukan sombong ya, bukan tapi bahwa itu di soal Instagrammu segala macam ini kemudian dikenal kan? Ya. Eco Camp dikenal, kemudian KPTT. Betul, KPTT ratingnya udah naik. Ini karena gara-gara itu kan semua link saya karena ada istilahnya apa? Kolaborasi tuh. Ya, kolaborasi aja. Collaborate itu masukin semua tuh. Iya, collab ini luar biasa. Terus oh iya ya. Semakin semangat saya. Terus dalam perjalanan saya ketemu sama Provincial Yesuit ya. Karena ada kesini juga. Terus kita lihat desa-desa pendampingan kita sampai jadi juara Proklim. Maka nanti perlu itu ngobrol sama Boyistik, keren banget. Cerita tentang itu bisa 1 hari lagi selesai. Nah ini kembali ke sini. Disambut baik dong. Saya bilang pastor di Makassar, kita selalu bilang pastor bukan Romo kan. Pastor, saya bisa nggak ini? Oh bisa. Bungkus katanya. Wah, udah ke komunikator itu dikasih logonya resmi apa semua. Tapi setiap kali saya mau bikin kaos, bikin apa, saya bikin draftnya, pastor koreksi, jangan sampai ya. Karena walaupun izinnya sudah dikasih, ini lihat koreksi dah. Ya. Ini perlu ini apa pewarnaan atau fontnya apa segala macam. Udah, berkembang dong. Saya nggak tahu kenapa. Kan saya pembina pemuda Katolik juga di cabang Semarang ini. Anak-anak pemuda Katolik bilang, hari Rabu itu kalau ada waktu Bapak bisa ikut mengunjungi orang dalam penjara. Itu salah satu perintah tuh. Waktu puasa ini kita kunjungan di rumah sakit, melayani orang, ya kan? Orang dalam penjara. Oh iya, sampai ke sana ketemu sama Romo yang mendampingi itu Romo Budi namanya. Tinggalnya di Kolese Loyola. Terus ceritalah di penjara sambil nunggu kita, jadi Romo saya itu Ronald. Oh iya. Ya mau jalan ya. Gimana? Saya mau ke Maluku, Romo gini-gini. Oh, bagus. Itu di sana kan saya baca Romo, itu Franciscus Xaverius itu seorang Yesuit. Oh iya, mulai cerita tuh. Sebentar Pak, Bapak mesti ketemu dengan Romo Suryo. Itu juniornya beliau yang sedang studi doktoral di Undip. Karena dia dosen sejarah di Sanata Dharma. Dia belajar sejarah maritim. Kenapa di Undip, Romo? Karena Undip itu kuat di sejarah maritim katanya. Belajarlah sini. Nah, apa hubungannya? Justru itu. Sejarah maritim dalam kaitan dengan gereja Katolik itu Santo Franciscus Xaverius yang Yesuit tadi. Kemana? Ke Maluku. Astaga, saya buka, saya punya trek itu persis sama dengan yang saya mau jalani itu trek yang dilakukan dalam misi Santo Franciscus Xaverius. Ternate, Tidore, Halmahera, naik ke Tobelo. Saya mulai buka tuh semua. Rian, saya buka tuh YouTube-nya apa semua. Saya tonton dari sampai tadi malam. Menarik sekali ya. Ini jalan Tuhan. Iya. Terus saya lihat 1546. Ini kan 2026, 480 tahun. Kalau saya bicara sekarang dengan betul dan ada anak kecil yang melihat itu dengan baik, dia menjadi Yesuit yang handal di perayaan 500 tahun. Ngeri banget. Jadi 2, tadi pagi saya kasih tahu. Provincial. Romo, ini begini saya mau berangkat tanggal 4. Saya kok melihat ada sisi lain yang kok menarik gitu. Ini kayaknya mesti ini si cerita. Ini enggak apa-apa direkamnya. Iya. Saya yakin kamu belum mendalami juga ceritanya. Pernah dengar sampai saya 1546 itu bukan kali pertama. 1534 sudah ada orang yang membaptis di sana, ya. Ribuan katanya orang di sana ya. Dan dari 1546 diteguhkan imannya sampai begitu puluhan ribu orang di sana. Dia pulang ke Goa, dia kirim 4 lagi Yesuit. Nah, apa yang terjadi ketika VOC masuk 1602 ya? Cek. 1650-an kemudian ada pembantaian segala macam, itu pastor digantung, dibakar, umat dihabisin sampai akar-akarnya. Belanda. Kan saya takut mengeluarkan istilah-istilah ini. Belanda kan, nenek moyang saya Ambon. Ambon itu juga ya Belanda banget gitu. Ada om saya di sana jadi kolonel angkatan laut Belanda, bukan Kenil. Di Belanda. Ngeri. Dan semua Protestan. Habis gereja Katolik dilarang. Habis seakar-akarnya. Terus yang di Maluku Tenggara, kalau kamu ke Ambon,
tanya orang Katolik yang dia ada katedral di mana saja, pasti orang Maluku Tenggara. Jadi orang Ambon yang asli Ambon, yang Katolik itu bisa dihitung. Saya, terus ada beberapa orang yang saya tahu itu karena opanya dulu berpindah gitu kan. Terjadi seperti itu, hilang habis sampai dengan Gubernur Jenderal. Dendels masuk, itu VOC sudah melemah. Ya. Napoleon revolusi Perancis, ingat? Napoleon berkibar ya sampai Perancis itu. Waktu Napoleon berkibar, dia kuasai Eropa, dia angkat adik kandung atau adik sepupu gitu, Louis namanya, yang kemudian dinamakan nama Belanda dengan Lodewijk menjadi Raja Belanda. Ketika dia Raja Belanda, dia kan Perancis Katolik. Nah, kebebasan beragama mulai. Nah, mulailah SPD masuk, MSC masuk, segala macam itu terus Bogor, Jakarta ini, Semarang mulai tahun 18 sekian. Van Lith 1890, bukan berapa. Terus yang begitu-begituan tuh. Ini Romo John Dijkstra. Saya melihat Belanda yang menghancurkan, Belanda juga yang memasukkan. Karena kan Van Lith segala macam ini kan orang Belanda kan? Iya, Belanda semua. Belanda semua itu. Dia kembali, bagus juga, saya bilang. Tapi ada satu hal yang penting. Kan tidak ada lagi, sudah di bumi hanguskan. Bahkan bangkai-bangkai gereja itu sudah tidak ada. Dibongkar habis, apalagi Ternate Tidore. Udah kan kekuatan yang lain juga muncul gitu. Tapi sih, bahkan orangnya pun tidak ada kan, sudah jadi Protestan semua gitu. Tapi ada yang tidak hilang. Spirit, Spirit terbang di mana-mana. Salah satunya mungkin terbang juga ke saya. Dan saya menyuarakan semangat itu, saya membangkitkan, saya membesarkan api itu kembali. Dan saya akan ke sana, saya minta sama pastor paroki sana, siapkan orang muda kumpulin. Saya pernah jadi wakil ketua komisi kepemudaan, saya pernah jadi staff, saya pernah jadi tim. Saya tidak digaji sama keuskupan. Di 3 keuskupan saya ngurusin komisi kepemudaan, bro. Dan saya sangat care sama orang muda. Dan saya bilang, saya malam pertama akan tinggal di situ, saya nginap di situ, boleh nggak? Di Gereja Santo Willy Brodus. Ini sebagai orang kehutanan agak aneh. Karena ada satu tempat saya belum pergi. Ternate belum pernah saya injak. Keren kan? Nah, saya mau mengajak collab juga ini, Bro Rian. Kalau berkenan dan mau, bahkan di jersey saya, sudut pandang ini juga mesti ditulis tuh. Itu begitu saya touchdown segala macam, bahkan dalam perjalanan saya akan bikin juga reel Instagram, nanti kasih masukan juga apakah itu penting atau itu bagus atau apa. Kalau bisa ya tetap collab sama-sama dengan saya, ada konten Katolik juga yang bersama-sama, tentu Yesuit Indonesia juga ya selalu mulai memantau ya, karena ini bukan sekedar lingkungan hidup lagi, ini sudah misi Fransiskus kita angkat nih. Jesuit banget, ya kan? Gitu tuh. Wow. Wah, keren banget. Ini tanggal berapa nanti? Tanggal 4 saya berangkat, tanggal 5, 4 sore pesawat dari Makassar ke Ternate itu jam 3 pagi. Jadi sudah tanggal 5. Sampai di Ternate jam 6 pagi. Saya perkenalan segala macam itu orientasi lapangan. Mulai mungkin jalan? Saya nginap besoknya. Mulai jalan berarti besoknya. Tanggal 6. Jadi itu tanggal 6. Rutenya berapa kilometer? 54. Jadi Ternate itu 54 kilo. Ya. Saya menyeberang besoknya ke Tidore. Itu hanya 20.000 katanya ongkos perahu. Terus Tidore juga keliling. Delala, pulau-pulau ini kan sebetulnya gunung. Pulau Ternate itu Gunung Gamalama. Terus yang ini juga gunung apa ya? Gunung Tidore lah gitu. Keliling itu hanya 46, jadi 100 kilo persis. Saya menyeberang ke Sofifi. Sofifi itu ibu kotanya. Sofifi. Mestinya ke Jailolo. Tapi kalau Jailolo lebih dekat dari Ternate ya, maksud dari sini. Terus lagian ini ibu kota provinsi. Dari Sofifi naik ke atas ke kaki. Jadi kalau Halmera itu ada 4 kaki, selatan, tenggara, timur, utara. Saya ke utara, ke tempat misinya Francis Xaverius itu. Dan mendatangi desa-desa itu, yang dia ada 30 desa. Napatilas di sana. Napatilas. Wow. Total berapa kilometer itu? Semua 320. Wow. Jadi sisa dari Sofifi ke sana itu 220. Mungkin Pak Ronald sampai kapan kira-kira? Nah, yang menarik dari berapa hari itu, Pak? Perjalanan itu kalau jalan ideal seperti tadi itu 14 hari. 14 hari. Ya, 12 hari dengan penyeberangan 2 hari. Dan itu sendiri. Nah, yang menarik ini ada 2 hal. Yang pertama, saya
aneh. Kalau dulu saya waktu mau ke Makassar Toraja itu sebulan sebelumnya semua sudah clear. Itinerary semua sudah clear, segala macam, saya nginep di mana, hotelnya sudah saya hubungi walaupun dibatalkan semua sama Polda gitu. Kalau ini diganti. Nothing. Karena saya kemudian baca, iya dong. Wow. Jangan bawa 2 baju. Jangan semangat jadi, yang dibawa Pak Ronald saat ini. Kamu bisa rasakan nggak kalau saya mau kamu ketika satu tempat kamu ditolak, apa yang kamu rasakan? Saya mulai simulasi juga deh. Iya ya. Justru kebesaran Tuhan terjadi ketika kamu merasakan penolakan, lapar, haus, mau minum saja deh. Terus itu, keren banget, keren banget. Hanya memang saya harus ukur karena saya 61 tahun. Iya. Saya tetapi dari teman polisi bilang, enggak usah, jangan terlalu ini. Tapi saya hanya minta tadi supaya kalau terjadi sesuatu, disenggol atau apa tuh, masuk ke kantor polisi, mereka tidak kaget ini manusia apa ini kan. Minimal dia tahu bahwa beri ini informasi aja. Informasi itu aja. Wow. Itu aja. Dan itu menarik. Jadi saya tidak punya itinerary sampai ini, mohon maaf. Satu-satunya bantuan, satu bahkan mulai dari teman muslim saya, dan itu tidak seberapa. Ya, beliau itu baru beli tiket satu perjalanan ke sana itu. Kan saya tidak dapat dari donasi tuh. Saya tidak mau karena itu donasi betul-betul 100%, maka di flyer itu contact person dan rekening hanya itu. Teman saya pun itu kan lihatnya itu, bukan saya kirimnya ke saya dong, enggak. Iya. Enggak. Jadi saya dapat itu dan bukan saya ceritain bukan supaya orang enggak. Tapi bahwa lihat luar biasa. Hari ini saya dihubungi sama Olive. Iya. Saya percaya ini pun jalan di mana jalan saya, kegiatan saya itu mulai bersinar. Iya. Mulai kelihatan bahwa ada hal yang perlu tentang saya enggak, karena saya sungguh menikmati justru perutusan yang seperti itu. Yes. Kalau kita tergantung betul sama dia, percaya semua disediakan. Indah. Daripada yang disediakan sama Polda, saya kira lebih indah yang disiapkan oleh Tuhan gitu. Dan biarlah dia yang makin besar. Iya. Peristiwa hari ini luar biasa. Coba saya dapat tadi. Romo, saya bolehkah izin saya mendapat berkat sebelum saya bilang disiapkan nanti jam 4 sore. Provincial loh ya. Banyak Romo di sekitar kita. Tapi saya pengen karena ini misi saya juga menyangkut Yesuit punya semangat dan saya mau membangkitkan sana. Wow. Ya. Mungkin Pak Ronald juga masih ada buka untuk space sponsor di misi ini? Tidak ada. Untuk langsung yang mau nyumbang mungkin bisa langsung ke KPTT. KPTT karena di flyer saya ada 2, KPTT dan EcoCamp, dan itu bisa dicek, bisa lihat langsung ke situ saja. Langsung ke sana, cuma satu pintu di situ. 2 pintu jadi 2 pintu. Di EcoCamp. Tapi masing-masing karena Instagram postingannya beda-beda. Oke, siap. Nanti bisa cek di Instagramnya Pak. Apa yang mau dilakukan oleh sana, saya sudah hubungi. Di sana ada Ordo MSC ya. Salah satu ketua komisi di Keuskupan Amboina. Ya. Itu MSC dan dia itu punya tugas salah satunya itu untuk mengurus kebun yang ada di Tobelo. Destinasi saya terakhir. Ada 20 hektar di sana. Terus saya bilang, ada yang bisa? Ada banget. Pastor bisa belajar di KPTT, bisa belajar di EcoCamp. Ya toh? Nah, terus mau banget. Boleh datang ke Salatiga atau orang Salatiga yang datang ke sana. Lihat connecting the dot. Ini bukan Ronald yang ngajarkan, walaupun saya juga bisa ngajarkan enzim segala macam kan. Tetapi ini expert. Expertnya langsung. KPTT sudah terkenal sejak tahun 65. Mengajarkan ini. Oke. Wah, seru banget nih ceritanya. Kayaknya kalau selesai kayaknya bisa 3 episode nih kalau kita. Tapi saya mengundang Mas Rian, kalau umpamanya Mas Rian mau ikutlah terlibat. Nanti sejak saya touchdown pertama saya akan bershare. Kalau Anda tahu bentuknya bagaimana, kita bisa nanti on the spot atau apa, ajarin saya karena saya tidak punya ilmu itu. Ya, saya bisa kalau bisa bantu sedikit-sedikit. Karena orang-orang muda juga perlu lihat tuh. Iya, siap. Bahwa mereka diangkat dilihatin sama. Buat teman-teman yang mungkin IG-nya Pak Ronald bisa di-share di sini.
Instagramnya nanti ditayangin di sini ya, Instagramnya Pak Ronald buat teman-teman nanti bisa buat support, dan Instagramnya KPTT juga kita tayangkan di sini. Pokoknya bisa support terus untuk misinya Pak Ronald, ekspedisi apa namanya? Hijau Maluku. Ekspedisi Hijau Maluku, teman-teman. The Molucas Green Expedition, tuh. The Molucas Green Expedition. Wah. Molucas itu Maluku. Nama Maluku. Nah. Nama supaya lebih internasional ya. Oke. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ronald, terima kasih banget. Udah. Siap. Terima kasih banget waktunya. Puji Tuhan kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol. Semoga bisa connecting the dot juga. Deo gratias. AMDG. Itu aja, thank you Pak. Jangan lupa teman-teman di like, subscribe, juga komen-komen video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Pak Ronald. Terima kasih, Tuhan memberkati. Satu. Oh iya. Kita ada di boleh dikasih tahu kita ada di mana? Kita ada di kantor LPU BTN Semarang, Keuskupan Agung Semarang. Apa ini? Di sinilah cikal bakal PSE yang kita kenal di keuskupan-keuskupan. Di sini seorang Romo bernama Yomo John Dijkstra bersama Monsinyur Albertus Sugio Pranoto menetapkan tempat ini untuk memulai pendampingan kepada petani yang disebut petani Pancasila, buruh Pancasila, dan nelayan Pancasila, terinspirasi oleh karya Santo Laurentius. Kita ditantang oleh Kaisar Roma, mana kekayaan gereja? Dia keluarin semua itu dari katakombe, dari mana itu semua. Ini kekayaan gereja orang-orang miskin. Dan orang miskin harus diurus. Terima kasih. Wow. Tempatnya di belakangnya Spiegel. Spiegel. Belakang Spiegel. Mungkin teman-teman ada kafenya juga bisa. Jadi kita bisa nongkrong di sini. Iya, bisa nongkrong. Bisa bikin kaos. Dijkstra. Iya, Dijkstra. Bacanya Dijkstra. Tulisannya mungkin John Dijkstra. Tulisannya Dijkstra. Dijkstra, ya itu di belakangnya Spiegel persis. Kalau ada Dijkstra itu kita mampir aja, bisa ngopi-ngopi. Hari Senin tutup. Ya, iya. Hari biasa buka. Hari biasa buka. Ya, gitu aja. Thank you banget teman-teman. Tuhan memberkati. Iya. Makasih ya. Makasih, Pak.